Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan memasuki segmen yang ketiga berkenaan dengan maqam taubat. Pada segmen yang lalu, kita telah membahas bagaimana Al-Imam Ghazali memberikan penerangan ataupun memberikan kita pemahaman bahwa orang yang ia diberikan basirah, pandangan khusus kepada Allah, lalu dia mendapatkan ilmu ditambah dengan ma'rifat kepada Allah, tentu akan di dalam hatinya merasa kecil, merasa bersalah, dan mau tidak mau dia harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada segmen ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang bagaimana Zunnun Al-Misri beliau memberikan salah satu tiga yaitu tentang taubat. Artinya adalah menjadi tingkatan, ya, tiga tingkatan taubat. Beliau katakan pertama, Zunnun Al-Misri beliau katakan adalah yang pertama, ada orang yang bertaubat dari dosa dan keburukan. Nah, ini kita pada umumnya, ya. Kita pada umumnya ia bertaubat dari dosa dan keburukannya. Nah, kita nih pada umumnya manusia, ketika kita setelah lalai ataupun menyakitkan hati orang lain ataupun kita zalim kepada orang lain, maka kita bertaubat dari kesalahan tersebut. Yang kedua, tingkat yang kedua, menurut perspektif pandangan Zunnun Al-Misri adalah orang yang bertaubat karena ia lalai. Ghaflah min dzikrillah, dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sudah tingkatan yang ajib, tingkatan yang Masya Allah. Kalau yang pertama, dia maksiat, dia lalai, beristighfar kepada Allah. Ini umumnya kita, umumnya manusia. Tetapi ketika Allah sudah memberikan kekhususan bagi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, ataupun dia memiliki maqam di sisi Allah, ataupun orang terpilih para kekasih Allah, mereka akan bertaubat selalu atas kelalaian di dalam dirinya. Jadi bukan dosa, tapi yang kedua adalah kelalaian. Mungkin kita bisa saja ilustrasikan seperti misalnya ada orang yang biasa ia sholat 5 waktu dengan tepat waktu, suatu waktu ia agak sedikit lewat, katakanlah 15 menit ataupun 30 menit dari waktu yang tepatnya tadi, ia merasa dalam dirinya, ya Allah, aku ini telah melakukan kelalaian, ya Allah, aku ini telah zalim, ya Allah, dan sebagainya. Ini adalah tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bertaubat karena memandang kebaikan dan ketaatannya. Masya Allah, memandang kebaikan di dalam dirinya, dia bertaubat. Lalu memandang atas ketaatannya, ia juga bertaubat. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah ia jangan sampai di dalam dirinya, kebaikan di dalam dirinya itu, sehingga ia mengatakan bahwa segala sesuatu karena ini kebiasaan saya. Karena ini adalah memang, ya saya bisa. Saya berzikir, saya baca Al-Quran, saya mengkhatamkan Al-Quran, saya ta'lim dan sebagainya. Oh iya, karena memang saya mampu. Dia buru-buru, ya Allah, jangan sampai nih. Jangan sampai ini terjadi, ya Allah, ampuni, dan sebagainya. Kemudian atas ketaatannya, ya, kebaikan dalam dirinya ataupun ketaatannya. Ini sebagaimana Al-Imam Ibnu Athaillah, beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Hikam, bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa ada yang mengandalkan karena amalnya, itu wajar saja bagi manusia yang awam. Kemudian dia mengharapkan bahwa segala sesuatunya adalah dari sesuatu yang ia telah kerjakan. Nah, inilah pandangan yaitu Imam Zunnun Al-Misri. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan menjadi kesimpulan bahwa nilai taubat tiada lain adalah nilai religius, nilai agama yang merupakan langkah utama bagi orang yang ingin menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian yang begitu besar, dan kita tidak mungkin membahas secara komprehensif, secara sempurna, secara menyeluruh tentang konsep bagaimana Al-Imam Ghazali berkomentar tentang taubat. Namun dalam penyampaian ini tiada lain adalah sebagai poin besarnya saja. Karena kajian ini adalah merupakan salah satu hasil penelitian, yaitu tesis
Al-Fakir berkenaan dengan Maqamat wal Ahwal Imam Ghazali. Jadi yang pertama adalah nilai taubat merupakan salah satu nilai religius, nilai religi, nilai agama yang disepakati oleh ulama tasawuf sebagai maqam, stage ataupun station bagi orang yang ingin ia menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sepatutnya bagi kita harus memiliki kejujuran, memiliki keinsyafan, memiliki salah satu yakni apa-apa yang kiranya ada di dalam diri kita, bahwa diri kita ini sesuatu ataupun orang yang tidak lepas daripada khilaf baik dosa ataupun kesalahan. Yang ketiga adalah taubat di dalam diri kita mengajarkan agar kita konsisten dan memiliki sifat dan sikap istiqomah. Dalam hal ini adalah konsisten dan berani mengakui kesalahan kita, meminta ampun kepada Allah, meminta ampun kepada yang bersangkutan. Artinya ada hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Ketika kita melaksanakan kesalahan, kekhilafan, maka minta ampunlah kepada orang tersebut, minta diikhlaskan. Dan juga kita meminta ampun kepada Allah dengan cara bertaubat. Dengan kata lain, seandainya personal yang lain ataupun hubungan kita kepada orang lain, kemudian orang lain itu tidak memaafkan kita, maka janganlah yang demikian itu kita merasa pesimis. Karena yang demikian itu adalah tiada lain sudah urusan kita kepada Allah. Ketika orang itu tidak mau memaafkan, ya sudah, jangan kita merasa kecil hati. Karena kita udah yakin dan kita sudah benar-benar di dalam hati kita untuk bertobat kepada Allah. Ketika orang kita meminta maaf kepada mereka ataupun orang tersebut dia tidak mau memaafkan, dan itu bukan urusan kita lagi, dan kita sudah meminta ampun kepada mereka, kita sudah meminta ampun kepada orang tersebut, maka kita sempurnakan dengan dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang kesimpulan terakhir adalah orang yang mencari ilmu, tiada lain harus selalu mawas diri, mengintrospeksi, mengendalikan hawa nafsunya, agar jangan sampai kita memiliki sifat-sifat iri hati, sombong, hasad, ataupun penyakit hati yang lainnya, sehingga kita seakan-akan jangan selalu melaksanakan daripada kemaksiatan. Akan tetapi sebagaimana guru kami Al-Faqih yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz, beliau katakan, walaupun kita telah melaksanakan kelalaian atau kemaksiatan, jangan pernah kita bosan untuk bertaubat kepada Allah dan memohon kepada Allah agar kiranya Allah berikan pintu taubat dan pintu taufik hidayah, keimanan yang kuat, sehingga itulah yang insya Allah menjadi pandangan sebaik-baiknya kepada hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dari segmen Maqam Taubat ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.